menghutangi. Kalau ada yang berhutang, saya bacain apa tadi yang berhutang? Wajib. Kalau tadi yang ngutangin ya. Kalau yang berhutang, satu, bersyukurlah kepada Allah karena dengan menghutangi orang itu menjadi ladang pahala. Yang kedua, jangan menjanjikan tambahan, ya. Ini wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, ini kelengkapannya adalah wa tawasau bil haq. Kebaikan itu, kebenaran itu bisa kuat dan saling menunjang kalau terarah dari dua arah. Yang ini pengen ngejalanin syariat, yang ini enggak, susah juga. Tapi kalau yang ini yang menghutangi punya adab, yang berhutang punya adab, enak itu hutang. Tapi kalau salah satunya enggak punya adab, berat, ya kan? Yang ngutangin enggak punya adab, yang berhutang punya adab, tetap juga dikecat, didolimi yang main ngutangin, ya kan? Jadi masuknya ranah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang selanjutnya, ketika berhutang, ngukur badan, ngukur istitoah, ya. Makanya kalau di kantor tuh memang profesional kan, gajinya berapa, hutang cairnya berapa kan, gitu ya. Itu memang bagus. Gajinya 5 juta, ngutangnya 100 juta. Ya orang juga yang ngutangin puyeng lah, ini gue bayar atau enggak kan, gitu deh. Kenapa? Suruh mikir-mikir. Karena konsekuensinya berat. Orang yang berhutang itu. Maka utang itu kalau bisa lah jalan terakhir lah. Kalaupun mau hutang harus hitung kira-kira mampu nggak kita nih gitu. Kalau nggak mampu jangan. Kenapa? Kan karena orang nggak pengen kan. Saya hutang segitu, nanti saya punya usaha. Itu sekarang berjalan sebulan, 2 bulan belum tentu sesuai dengan harapan terjadi kan. Itu. Maka ukur hutang sesuai dengan kemampuan kita dan kebutuhan kita. Karena ada orang yang hutang pengen beli tas mahal-mahal, ya kan? Itu ya Bapak Ibu. Biasanya punya kartu kredit. Orang sih punya kartu kredit. Dulu waktu saya belum tahu orang punya kartu kredit, ini orang pokal. Kalau bahasa keluarga saya orang punya. Padahal ketika ngerti orang punya kartu kredit, utang. Gitu kan? Iya. Terus mana? Dan konsekuensinya apapun, hendaklah jangan berbohong dan jangan mengingkari hutangnya. Misalnya tadi yang saya jelaskan, jika sekiranya pada waktu berhutang gak ada catatan, gak ada saksi, maka kita yang menghutang ini, orang yang berhutang ini punya amanah gitu loh. Kalau misalnya dibawa ke pengadilan, kalah apa orang yang hutang ini, Pak? Ya kan? Misalnya hutang sekian ratus juta, gak ada bukti sama sekali, kemudian yang hutangin mendakwa, kamu punya utang kepada saya tapi gak ada bukti, gak ada saksi, tetap kalah. Maka orang yang berhutang harus jujur, tidak bohong dan tidak mengingkari hutangnya. Gitu. Dan yang selanjutnya jangan manas-manasin orang yang berhutang dengan menambahkan riba di dalamnya. Yang selanjutnya, kalau misalnya udah punya duit, jangan diundur. Hutang itu sesuatu yang harus disegerakan dibayar. Itu aja lah masalah hutang. Kalau masalah riba, pokoknya gitulah Bapak Ibu, ngelebihin tapi dari akad awal itu jatuhnya riba. Tapi kalau tidak ada akad, tidak ada omongan dari awal, maka jatuhnya tidak riba. Itu artinya fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, balikanlah penghormatan itu yang lebih baik atau yang sepadannya. Kan gitu kan?
Misalnya kita diutangin 1 juta, kemudian kita pengen berterima kasih, pas kita kembali yang 1 juta kita tambahin, itu namanya boleh Pak, tapi tidak ada akad di sebelumnya. Silakan tanya jawab. Ya.